Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Ma'unatul Kamila dengan NIM 211240018 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah literasi bahasa yang diampu oleh Dr. Tintin Susilowati, SSMPD. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengulas sebuah buku atau novel yang berjudul Kita Pergi Hari Ini atau Tempat-Tempat Indah Anak-anak Baik-Baik. Istilah don't judge a book by its cover cocok banget buat buku ini karena buku ini tuh punya cover yang lucu dan ilustrasi-ilustrasi yang menggemaskan. Tapi di balik ilustrasi itu, cerita ini tuh mempunyai plot yang seram, kelam, out of the book. Sebuah karya sastra yang menarik dari penulis Indonesia yaitu dari Kak Ziggy Zesha-Siwavna Nazapriski. Oke, langsung saja kita masuk ke identitas bukunya. Nama penulis ini adalah Kak Ziggy Zesha-Siwavna Nazapriski. Buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama yang bertempat di Jakarta. Buku ini mempunyai sebanyak 197 halaman. Dan terbitan pertama itu pada Oktober 2021. Sedangkan buku yang saya punya ini adalah cetakan terbaru pertama yang terbit pada bulan Januari 2025 dengan nomor ISBN-nya adalah 97862342690. Baik, selanjutnya saya akan menceritakan secara garis besar mengenai isi dari novel Kita Pergi Hari Ini tadi. Di kota suara, populasi anak-anak jauh lebih banyak daripada orang dewasa. Ekonomi kota ini porak-poranda karena kekayaan terkuras oleh penjahat, sehingga orang tua seperti bapak dan ibumu harus bekerja tanpa henti dan tak punya waktu mengawasi anak-anak mereka, yakni ada Mi, Ma, dan Mo. Untuk mengatasi hal ini, mereka mempekerjakan Nona Gigi. Ia seorang kucing luar biasa dari kota terapung kucing luar biasa, sebagai pengasuh gratis dari anak-anak mereka. Suatu hari, Nona Gigi membawa ketiga anak-anak mereka beserta dua anak kembar tetangga, yaitu ada Vivi dan Fufu, berpetualang menaiki kereta air, bertemu kolonel jagung, menyaksikan sirkus sendu, dan mengelilingi kota terapung yang menakjubkan itu. Namun, pesona kota terapung perlahan memudar saat mereka menemukan rahasia suram di balik keindahannya, eksploitasi brutal manusia dan makhluk lain untuk membangun kota itu. Petualangan yang awalnya mengagumkan berubah menjadi pengalaman yang menakutkan dan traumatis. Akhirnya, kelima anak itu harus merencanakan langkah kita pergi hari ini demi menyelamatkan diri dan pulang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari novel ini. Untuk kelebihan novel, seperti yang kalian lihat, sampul novel ini dirancang dengan artistik dan dapat menarik perhatian para pembaca maupun calon pembaca. Oh ya, di sini juga ada nuansa surrealisnya ya. Kemudian ilustrasi dalam buku ini memperkaya pengalaman pembaca dan membantu pembaca itu berimajinasi lebih banyak karena di sini ada ilustrasi yang berwarna dan tidak berwarna. Kemudian pembatas buku bawaan dari buku ini juga menurut saya menjadi nilai tambah dari kelebihan buku ini. Lihat, sangat lucu bukan? Selanjutnya ada gaya penulisan Kak Ziggy yang sangat unik dan plotnya itu sangat tidak biasa. Jarang ditemukan di buku lain. Nah, Kak Ziggy ini menyampaikan ceritanya dengan genre fantasi dengan cara yang absurd, abstrak, tapi tetap terstruktur dengan rapi. Kemudian di buku ini ada kritik sosial yang tersirat seperti isu-isu kapitalisme yang rakus hingga ketidaksiapan orang tua dalam membesarkan anak itu dapat diselundupkan cerdas di dalam buku ini. Untuk kekurangan novelnya, di sini cara Kak Ziggy menulis juga tidak umum karena penuh dengan makna, sehingga membuat novel ini tidak cocok untuk semua pembaca. Kemudian, di cerita ini, di novel ini terdapat alur awal yang sangat membingungkan karena bagian awal cerita ini disuguhi informasi yang tampak tidak masuk akal sama sekali. Sehingga pembaca ketika membaca novel ini membutuhkan pikirannya yang sangat baik dan butuh konsentrasi yang kuat. Yang bikin saya heran di sini, temanya itu cukup berat, tapi ratingnya 13 tahun ke atas. Kalau bagi saya pribadi, buku ini cocok untuk umur 17 tahun ke atas karena penulis itu menyisipkan sedikit gore di dalam ceritanya. Anda penasaran cerita lengkapnya? Yuk langsung aja baca bukunya.
Karena sesungguhnya membaca adalah sebuah latihan pikiran yang memang cukup menyenangkan. Apalagi melalui kegiatan membaca, kita dapat melatih kemampuan berpikir analitis dan mengasah imajinasi dan kreativitas kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan membaca buku novel ini, ya, dari karya Kak Ziggy. Maka, sebagai warga negara yang baik, marilah kita berliterasi dengan cara yang benar, yaitu salah satunya dengan memilih buku yang original sebagai bentuk apresiasi kepada penulis dan pihak penerbit. Dengan begitu, mereka bisa terus berkarya dan menghasilkan karya-karya yang berkualitas baik untuk masa kini walaupun untuk generasi di masa depan. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.